Jadi semua yang sudah dipelajari hingga UTS gitu ya, itu kalian udah bisa menentukan apakah penampang yang sudah kalian rencanakan itu cukup atau enggak gitu. Jadi kalau kalian punya girder komposit ini gitu ya, kalian udah bisa mencari tegangan-tegangan maksimum dan minimumnya gitu. Jadi critical tegangannya di serat ini ya, serat atas beton. Lalu di titik ini itu adalah serat bawah beton dan di titik yang sama dia adalah serat atas baja gitu ya, baja. Lalu di sini ada serat bawah baja. Jadi ini udah critical stress gitu ya untuk tegangan normalnya gitu. Nah, lalu yang jelas kita saat kondisi ASD gitu ya, saat kondisi ASD. Jadi nggak ada load factornya. Kalau ASD itu biasanya dead load ya 1 gitu ya, SIDL juga 1 gitu, lalu LL 1 gitu. Jadi saat kondisi ASD, jadi di sini nggak ada load factor gitu. Itu tegangan yang terjadi ini semua. Untuk tegangan betonnya harus kurang dari FC prime. Lalu tegangan bajanya harus kurang dari tegangan izin gitu. Tegangan izin adalah air fieldnya baja dibagi suatu SF. Nah, itu ASD. Nah, kalian harus mengecek kondisi LRFD juga. Jadi saat kondisi LRFD, MU harus kurang dari PMN. Nah, di sini MU-nya ini ada faktornya. Dan harus semua kombinasi. Jadi kan tabel kombinasi itu ada banyak tuh. Nah, buat kombinasi yang ultimate gitu, itu semuanya MU yang menghasilkan MU terbesar lah ya, harus kurang dari PMN section kalian gitu. Jadi section ini gitu PMN-nya berapa gitu harus lebih besar dari kali P, harus lebih besar dari MU. MU-nya dari semua load combination kondisi ultimate gitu. Nah, jadi di sini untuk slide ini akan membahas yang RFD ini. Apakah penampang kalian cukup? Gitu. Eldo Harfianto bisa tolong bacain? Oke. Momen lentur nominal. Momen positif. Cek MU kurang dari MN. If dP kurang dari sama dengan 0,1 dt dan MN sama dengan MP. Otherwise, MN sama dengan MP dalam kurung 1,07 minus 0,7 kali dP per dt. Where dP sama dengan distance from the top of the concrete deck to the neutral axis of the composite section at the plastic moment. Dalam inci. dt itu total depth of the composite section. MP itu plastic moment of the composite section determined as specified in article D 6.1. Oke. Jadi untuk mengecek kondisi LRFD ini gitu ya, MU ya kita dari gaya dalam aja ya, dari gaya dalam kombinasi ultimate, mana yang menghasilkan momen maksimum, jadilah dia MU. Lalu untuk
PMN sendiri, kita refer ke ASTO nih, gitu. Nah, ini untuk momen positifnya. Jadi ada dua kondisi, kalau DP-nya kurang dari 0,1 DT gitu, itu MN-nya ambil MP aja gitu. Tapi kalau DP-nya lebih besar ya dari 0,1 DT, MP-nya kayak difaktorin gitu. Nah, ini untuk momen positif ya. Jadi nanti untuk momen negatif gitu, kalian buka aja ASTO-nya, itu rumusnya beda. Jadi jangan gunakan ini untuk momen negatif. Nah, kebetulan karena di mata kuliah ini adalah simple span gitu kan ya, pastikan momennya positif gini atau gini gitu kan ya. Ya pokoknya ya relatif yang atas ya, karena bebannya merata, jadi momennya positif semua, nggak ada momen negatif. Kalau kalian continuous gitu, nah itu baru muncul momen negatif kan gini. Nah, ini harus direncanakan bagian sini. Terus begitu pula kalau integral ya, itu juga ada momen negatifnya. Misalkan gini juga, terus integral itu ada momen negatifnya gini gitu. Jadi rencanakan terhadap momen lentur ini gitu. Nah, kebetulan kalau simple span momennya pasti momen positif, inilah rumusnya dari ASTO. Yang negatif bisa dibuka lagi ASTO-nya, ada yang bagian negatif. Nah, jadi ya ini konsepnya sama kayak baja ya sebenarnya, intinya kalau kalian punya IWF gitu kan ya, jadi mirip-mirip kalau struktur itu. Jadi daerah kalau LB-nya kurang dari LP ya biasanya itu kalian bisa ambil MP gitu kan. Lalu kalau antara LP sampai LR kalian dia kondisinya itu tekuk inelastis, inelastis. Lalu kalau lebih dari itu dia tekuk elastis. Nah, kalau kondisinya tekuk elastis, dia biasanya dropnya jauh gitu kalau di grafik ini. Inilah ya. Ya, pokoknya kalau kita desain di tekuk elastis itu udah nggak menguntungkan gitu. Biasanya kalau terkekang sempurna kita pastikan dia MP. Tetapi kadang-kadang kalau nggak terkekang sempurna gitu ya, LB-nya di antara itu dia tekuk inelastis, tapi masih kadang kita desain di tekuk inelastis juga masih oke gitu. Tapi kalau untuk tekuk elastis itu udah nggak menguntungkan lagi gitu, karena dia govern tekuknya langsung drop kekuatannya. Jadi udah nggak sebaiknya kita tidak ditekukin, sebaiknya tidak ditekuk elastis. Ya, ini konsepnya gitu. Kalau DP-nya kurang dari 0,1 DT gitu, di mana DP adalah jarak serat teratas konkret gitu ke netral aksis dari composite section. Tapi netral aksisnya itu saat kondisi plastis. Gitu. Terus DT total depth-nya gitu dari composite section. Nah, jadi ini sekarang kalau kita apa itu netral aksis ya saat kondisi plastis. Netral aksis saat kondisi plastis. Nah, ini balik lagi, kalau misalkan kita punya penampang yang nggak komposit, IWF doang gitu ya. Nah, kayaknya nggak cukup. Ya, di sini aja lah ya. Salah di sini. Jadi kalau punya penampang IWF, lalu kalian kasih momen yang relatif kecil lah.
relatif kecil misalkan. Kasih momen yang relatif kecil. Yang cuma geli-geli aja, cuma bikin si IWF ini geli-geli aja gitu. Itu tegangannya kecil gitu ya. Tegangannya paling cuma kecil. Cuma gini misalkan. Jadi ini diagram tegangan ya, diagram tegangan. Terus kalian gedein lagi momennya. Ya agak membesar gitu ya, si tegangannya gitu. Ini tegangan. Terus kalian gedein lagi hingga akhirnya ada yang plastis. Jadi tegangannya mulai ada kayak gini nih, set gambar tegangannya mulai kayak gini. Nah, lalu kalian gedein lagi, gedein terus ya momennya gitu. Hingga akhirnya plastis sempurna nih. Inilah kondisi plastis sempurna. Gitu. Nah, netral aksisnya di tengah-tengah. Kenapa? Karena ya sectionnya kan propertinya sama semua ya. Jadi kesetimbangan aja. Ini netral aksis pasti di tengah kalau IWF gitu. Inilah sih netral aksis. Jadi daerah apa namanya daerah tertekan ini bikin C gitu, lalu daerah tertarik juga bikin T gitu. Jadi apa? Kayak gitu kondisi tegangan ketika plastis. Jadi kondisinya ya udah plastis gitu ya. Michael Christian bisa tolong bacain? MP plastic analysis. The plastic analysis discussed in this section is a typical composite beams carry positive moment. Most often, the plastic neutral axis lies in the concrete slab, and the whole steel section is under tension. And we may assume that there is no local buckling. Oke, terima kasih. Nah, jadi MP plastis itu ada dua kondisi. Jadi kita harus cari netral aksisnya ya. Netral aksis dari netral aksis saat kondisi plastis ceritanya. Nah, itu ada dua kondisi. Netral aksis bisa terjadi di beton. Sekarang kita ngomongin komposit ya. Kalau tadi netral aksis IWF pada umumnya lah. Jadi ini ada di baja harusnya. Nah, sekarang kita ngomongin netral aksis penampang komposit gitu. Nah, kalau netral aksis penampang komposit saat kondisi plastis itu ada dua kemungkinan dan kita tuh harus cari tahu dulu sebenarnya apakah netral aksisnya itu ada di konkrit dan kondisi kedua apakah netral aksis itu ada di baja gitu. Jadi harus ada dua kemungkinan gitu, harus cek dua-duanya. Kemungkinan yang mana sih gitu. Jadi asumsi pertama dulu gitu, lalu asumsi kedua gitu maksudnya. Nah, tetapi pada umumnya itu kalau kalian desainnya normal-normal aja ya, maksudnya IWF-nya juga nggak kegedean, lalu konkretnya juga normal-normal aja gitu, jadi dekat-dekat optimum lah gitu. Itu biasanya netral aksis ada di konkret gitu. Sehingga IWF itu semuanya di daerah tarik gitu ya. Dan nggak ada lokal buckling. Nah, jadi bagian lokal bagian global bucklingnya itu tadi, jadi kayak gini ya. Ini udah mengakomodir global buckling sebenarnya gitu. Nah, daerah lokal bucklingnya ini sebenarnya kalian bisa ngecek sendirian. Jadi ya kan kalian punya tabel baja juga ya. Jadi cek aja sih lokal bucklingnya si baja kan biasanya B per TF gitu kan ya harus lebih besar dari persyaratan berapa gitu kan. Lalu H per H per TW gitu kan ya. Itu ada lebih besar dari berapa gitu. Itu ada di persyaratan baja. Nah, itu aja untuk mengecek apakah dia lokal buckling atau enggak, cek di situ aja gitu ya. Nah,
Untuk global buckling juga sebenarnya udah ada di sini gitu. Nah, oke, jadi kita harus tahu netral axis kondisi plastis dari composite section kita. Nah, inilah gambarnya. Jadi ada kemungkinan satu adalah kalau netral aksisnya ada di di konkrit gitu. Dan kondisi 2 kalau netral aksisnya ada di baja. Dan ini sebenarnya dua-dua ini bisa terjadi. Kondisi 1 bisa terjadi, kondisi 2 bisa terjadi. Tapi sekali lagi kalau desain kalian normal-normal aja ya, nggak keborosan, terus ya optimum lah gitu. Itu biasanya kondisi 1 yang ada gitu, yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kondisi 1 itu netral aksis ada di beton gitu, sehingga baja ini fully daerah tarik ya. Inilah diagram tegangannya. Dia fully plastis dan fully tarik gitu ya. Jadi ya semuanya F yield, semua AS-nya baja ini, semua luasan ini F yield. Jadi berapakah T tinggal AS kali F yield gitu ya. Karena dia fully ketarik dan fully plastis gitu kan. Nah, lalu ada kan dia netral axis ada di konkrit tuh. Jadi ada bagian konkrit yang ya ini tegangannya full tertekan gitu ya. Tetapi ada daerah konkret juga yang ketarik gitu kan ya. Ini kan berarti ada daerah konkret yang ketarik nih yang segini nih. Segini nih. Nah, tapi ini disuruh di neglect gitu. Jadi dari sini kita pakai kesetimbangan gitu. Jadi C sama dengan T, keseimbangan horizontal berarti ya. Gitu. Jadi 0,85 Fc prime dikalikan BE dikalikan DP gitu ya. Jadi sekali lagi integral dari tegangan jadi gaya ya. Ini kayak beton sih. Jadi struktur sebenarnya berkaitan aja. Pasti sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma F sama dengan 0 itu juga di mana-mana selalu keluar terus. Terus ya jadi kesetimbangan gaya selalu ada gitu. Terus ini juga konsepnya kayak kalau kalian ngitung di beton gitu ya, di balok juga ada kesetimbangan ini gitu. Sama dengan AS kali F yield-nya si baja gitu. Kalau di beton tulangan gitu ya. Nah, jadi DP-nya ini bisa dihitung di DP berapa sehingga ini terjadi gitu ya. Kesetimbangan ini terjadi gitu. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung ternyata DP-nya ini kan misalkan tebal pelatnya 180 gitu misalkan. Lalu ternyata dapat DP-nya 200. Oh, berarti asumsi ada di konkret berarti nggak berlaku berarti ya. Karena ternyata misalkan dapatnya 200 kan berarti netral aksis ada di steel gitu kalau misalkan gitu ya. Jadi bisa kalian coba cek nanti. Terus kondisi 2 kalau netral aksisnya tuh ada di steel. Jadi diagramnya bentuknya kayak gini ya. Kayak gini. Jadi kalau kondisinya kayak gini berarti beton ini fully tertekan gitu. Terus karena netral aksis ada di steel berarti ada bagian steel yang tertarik. Jadi ini suatu bagian steel yang tertarik. Dan ada bagian steel yang tertekan gitu. Habis itu kalian ini kalian bisa cek juga dari sigma H-nya biar nanti akhirnya bisa menemukan jarak si netral aksisnya ini ya. Misalkan mau
ini nih, misalkan ini dulu dicari berapa di sini ya, gitu. Jadi kalau di kondisi P berarti ya CC ditambah CS sama dengan TS gitu ya. Nah, kalian cari kan CS tuh fungsi dari jarak netral aksis juga gitu kan ya. Lalu CC juga, kalau CC udah fix ya, CC langsung aja sedalam si pelatnya gitu. Nah, nanti TS ya, ini TS fungsi dari apa netral aksis TS. Jadi nanti tinggal dicari netral aksis berapa ininya terjadi, kesetimbangan ini terjadi. Gitu. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Ini adalah kondisi plastis kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau desain kalian optimum gitu, nggak kegedean, normal-normal aja, biasanya netral aksis ada di konkrit. Laurentius Ivan bisa tolong bacain. Yeah, Bu. The plastic neutral axis lies in the concrete section. When the concrete tensile strength is ignored, the plastic neutral axis can be computed by equating the horizontal force 0,85 FG aksen BE DP sama dengan ASFY, DP sama dengan ASFY per 0,85 FG aksen BE. Nah, terima kasih. Oke, jadi biasanya apa namanya? Biasanya kayak gini ya, biasanya netral aksis ada di konkrit gitu. Sehingga ini pakai kesetimbangan horizontal kondisi 1 gitu, kita bisa dapat dp-nya berapa gitu. Tapi kalau ternyata dp-nya lebih besar dari D konkret gitu berarti masuk kondisi 2 ya. Lalu kalian cek lagi gitu kesetimbangannya. Cari netral aksis ada di mana. Oke, nah sampai saat ini kalian itu bisa mengecek yang LRFD. Jadi kita balik lagi ke sini. ASD ini bisa kalian cek pakai apa semua materi hingga UTS gitu ya saat kondisi servis. Jadi ASD itu selalu saat kondisi servis gitu. Terus apa RFD ini saat kondisi ultimate. Jadi kalian apa cari momen yang menghasilkan maksimum gitu saat kondisi ultimate itu lalu harus kurang dari PMN. Nah, di PMN ini bisa langsung di berdasarkan ASTO aja ini gitu. Harus cari kalian harus cari MP dulu gitu ya, netral aksis dulu terus ya habis itu uh, ini gitu. Jadi ya udah buktikan MU kurang dari PMN. Oke, jadi bisa cek dua itu gitu ya. Kalau misalkan ini harus oke, ini juga harus oke gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya oke, berarti lanjut nih section kalian bisa dipakai, bisa dipropose. Kalau ada pertanyaan nanya sih. Nah, lalu ini sekedar mengingatkan kembali gitu. Fedora bisa tolong bacain. The composite action can be developed by considering three components work together: reinforced concrete slab, steel stringer, shear connector. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, aksi komposit itu ada kalau semua ini ada dan cukup gitu ya. Jadi ada si slab, ada si UF girdernya gitu, sama ada shear connector yang kalian siapkan dan dia cukup gitu. Jadi sekali lagi nggak akan nih tegangan kayak gini kalau komposit kalian nggak terjadi gitu ya. Jadi tetap apa detailing itu perlu diperhatikan gitu ya. Si konektor ini tak termasuk detailing. Kalau nggak ada ya nggak akan komposit. Bahkan kalau ada tapi nggak cukup juga nggak akan komposit gitu. Oke, nah terus habis itu setelah itu kita akan sedikit membahas lagi nih masalah shoring. Jadi
sampai slide tadi gitu ya, kalian udah bisa mengecek yang LRFD sama ASD. Nah, sekarang kita memasuki efek dari shoring. Nah, ini masih agak sama materi sebelumnya. Colas bisa langsung bacain. Without sorting, the stringer must support their own weight plus any additional load before the concrete hardening. Most the load or that load one consists of wet concrete plus equipment during the placing of concrete and weight of the stringer. It is important to note that when the weight of the equipment is considered in the design, the stress in the steel section after the concrete hardened are only due to the weight of the concrete and steel. The composite section support the load after concrete has hardened. Mostly, the load after the concrete hardens is long-term loading, or the load 2 consists of asphalt or running surface, curbs, bracing, electric poles, pedestrian, and etc. Finally, after the bridge has finished, the bridge has to serve its function, and the load is considered as a live load or LL. Oke, nah jadi materi-materi sebelum UTS itu ya, yang kalian hitung gitu, itu sebenarnya tanpa shoring ceritanya. Nah, tapi shoring itu sebenarnya sangat berpengaruh. Kalau misalkan ternyata kondisinya itu kalian memungkinkan untuk shoring. Gitu. Jadi tanpa shoring itu ya yang kalian lakukan aja gitu sampai UTS gitu. Ceritanya adalah seperti ini gitu. Si DL1, DL2 sama LL itu hanya untuk mempermudah penamaan aja gitu. Dia cuma buat namain gitu. Jadi sebenarnya apapun itu ya sebenarnya ini nggak perlu dihafal gitu. Tapi ceritanya adalah karena nggak ada shoring gitu kan kalian harus kalian ngangkut IWF satu-satu gitu. Lalu kalian taruh di lapangan. Bisa ada itu ya, ada jurang gitu sekalian kan IWF-nya kalian angkut satu-satu gitu, terus kalian taruh kalian rangkai gitu kan ya, IWF-nya ditaruh lalu kalian cor gitu. Nah, saat si IWF ditaruh aja itu IWF udah kerja. Jadi dia udah jadi simple span kayak gini dan dia udah bekerja minimal berat sendiri dia gitu kan ya. Lalu habis itu konkret dicor, dia juga bekerja tuh buat nahan si cor-coran gitu. Nah, jadi dia sendirian, waktu itu dia sendirian, kerja sendirian. Nah, disinilah buat menamai fase ini gitu, semua beban yang ada gitu dinamain DL1 gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafalin, pahami apa yang terjadi gitu ya. Lalu dinamakan dia DL1. Jadi semua beban yang before concrete harden gitu ya. Semua beban before concrete harden. Nah, itu dinamain DL1 gitu. Ditahan oleh stringer itu sendiri ya, girder itu sendiri. Terus habis itu akhirnya dia betonnya akhirnya kan mengeras tuh. Nah, akhirnya di situ keluarlah fase yang beda lagi gitu. Dia berubah lagi, makanya ada si dead load 2 gitu. Jadi semua beban setelah konkret mengeras gitu ya. Tapi kita fokus ke long term karena sekali lagi long term itu ada efeknya ya. Jadi setelah mengeras gitu ya, kalian kasih aspal, kasih railing, kasih utility, kasih drainase, pokoknya apapun itu yang nempel-nempel dan terusan nempel situ, itulah dia dead load yang terus-terusan ya. Itu dia jadi dead load 2 gitu, DL2 gitu. Nah, karena dia terus-terusan pakai long term gitu ya. Jadi semua beban long term yang ada setelah
concrete hardens, di mana concrete hardens ini dan juga ada shear connector yang cukup ya, kita sudah memastikan dia itu terjadi composite action gitu. Terus habis itu jembatan kalian jadi lalu beroperasi dan menahan LL gitu ya, truk, kereta dan seterusnya, pokoknya live load yang udah direncanakan. Dan live load itu ada enggak, makanya dia nanti short term, makanya kita namain beda nih LL gitu. Jadi kayak gini itu ada ceritanya, dan ini semua kondisi onshore gitu ya, jadi tanpa shoring. Taufan Rahman bisa tolong bacain. The DL2 supported the composite section where concrete be part of the composite section. Hence, DL2 in long term causes the concrete to creep, and the creep reduces the intensity of the compressive stress. The effect of the creep is in ASTO specifications by increasing the modular ratio ES per EC by a factor of 3. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena kita itu sekali lagi suatu beban yang long term gitu, itu konkret tuh punya creep sama shrinkage gitu. Nah, itu ada penalti. Jadi untuk desain gitu ya, untuk mengakomodir hal inilah semua beban long term itu tuh bikin stres dan juga bikin deformasi gitu. Jadi deformasinya biasanya besar dan juga stresnya besar untuk konkret tuh karena si creep sama shrinkage ini. Jadi kita punya kalau kayak gitu kita antisipasi dong gitu ceritanya ya. Nah, dengan saat desain ASTO itu bilang ya udah pakai aja N3 gitu ceritanya. Karena ini ya due to long term karakteristik gitu. Jadi kita jaga-jaga gitu dari saat desain gitu. Jadi nah ini semua adalah kondisi ketika tanpa shoring gitu. Ini kalau ada pertanyaan silahkan. Sekarang kita itu kita akan memasuki efek dari shoring. Jadi shoring ini penting sekali. Beda shoring gitu. Itu sangat mempengaruhi desain kalian. Nah, jadi ya ini masih sama ya yang tadi. Nah, oke, jadi kita menuju efek dari shoring. Yang kalian lakukan sampai UTS itu adalah tanpa shoring asumsinya gitu, tapi sangat berbeda ketika kalian nanti bisa shoring. Jason Rafael bisa ngomong bacain? Iya, Bu. Methods of construction shoring. The methods of construction include such as camber and shoring will dictate the stress distribution in the composite construction. As discussed in the previously, when creep and shrinkage are considered in long-term loading, the structure may produce large vertical deflection. In order to overcome the large vertical deflection, usually the engineers specify the camber in the beams. Another method to reduce the vertical deflection is to provide shoring. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi shoring ini salah satu metode konstruksi ya. Jadi kalau kalian bisa ada tumpuan-tumpuan gitu saat kalian konstruksi sama nggak ada sama sekali, atau tengah-tengah nggak seluruh bedang tapi adalah gitu. Itu sangat mempengaruhi nih. Sangat mempengaruhi. Jadi shoring itu mempengaruhi stress distribution gitu ya.
Terus sangat juga mempengaruhi ini apa namanya vertical deflection gitu ya, gitu. Apalagi ini ya pembebanan long term ya, sekali lagi creep sama shrinkage itu juga menghasilkan ini nih large vertical deflection gitu ya, yang tadi udah dibahas gitu. Nah, selain shoring itu ada yang namanya lawan lendut gitu, lawan lendut. Jadi kita bisa apa ya, request sebenarnya, kita bisa request yang namanya chamber atau lawan lendut. Jadi si jembatan itu sengaja dilengkungin ke atas gitu, makanya dia namanya lawan lendut. Ini bisa kita apa ya, buat fase desain bisa kita rencanakan gitu. Jadi caranya gimana gitu, jadi kayak kalau kalian lihat gitu ya LRT Palembang gitu, kan dia dia kan panjang ya, dia panjang gitu kan ya, tracknya gitu. Lalu ini ada pier-pier gitu ya, ini kumpulan misalkan kita bahas yang simple span gitu, gini kan simple span ya, gini kan. Nah ini tuh nggak satu section, untuk satu bentang ini nggak satu section, jadi ada section 1 lalu sambungan gitu, section 2 lalu sambungan gitu ya. Gitu. Nah, itu kita bisa lanjutin ke atas. Jadi kan ini ada section 1 gitu, lalu ada sambungan. Section 2 lalu ada sambungan. Nah, ini tuh dilanjutin ke atas gitu dari semenjak jadi bentuknya bakalan gini, dilanjutin ke atas. Dialah camber gitu. Si lawan lendut. Jadi ini tuh disetting semuanya ya, baik dari sectionnya dan juga ngebautnya gitu, ini disetting sehingga ada lawan lendut berapakah ini. Nah ini kita bisa minta, maksudnya kita hitung gitu ya, terus kita bisa request sama perusahaan bajanya gitu, target camber sekian ya gitu. Lalu nanti kalian ke pabriknya si baja gitu, lalu habis itu kalian nanti si pabriknya udah udah full scale gitu, terus udah ini sesuai rencana ya si cambernya gitu, lalu kalian tanda tangan iya oke gitu. Jadi ini bisa kalian minta gitu dari fabrikasi gitu. Nah, berapakah yang kalian minta? Nah, biasanya camber itu melawan dead load saja gitu. Ya, karena itu ya salah satu cara untuk mengurangi ini stress distribution sama large vertical deflection itu ya. Jadi kalian ini aja kalian bikin simple span kayak gini gitu, lalu kalian cari lanjutan dead load gitu ya, dead load, SIDL semuanya lah gitu. Lalu kalian statika unstruk 1 gitu, lalu kalian dapat lanjutannya gitu. Nah, lanjutan ini yang kalian request aja buat si camber ini lawan lendut gitu. Ya, jadi di jembatan gitu ada yang namanya ini camber gitu. Nah, jadi ada namanya camber, ada yang namanya shoring nih. Dua ini tuh sangat berpengaruh baik di stres maupun di defleksinya, di lendutannya. Gitu. Jadi salah satu cara ya, camber atau kasih aja shoring. Wan Kaleb bisa tolong bacain? Iya, method of construction. Sorry. In broad, there are 3 types of construction. Pertama, unshored construction. Yang kedua, partial shoring construction. Yang ketiga, full shoring construction. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya. Nah, jadi
ada 3 jenis tuh kalau tanpa shoring sama sekali. Lalu kalau kita full semua bentang gitu ya di shoring. Atau kondisi tengah-tengah lah, ada partial shoring gitu. Jadi secara general ada ini ya gitu. Dan beda kalau ternyata ya ini. Jadi bisa kita masukin langsung sebagai dianalisis. Kalau kita udah dapat info gitu, oh bisa shoring gitu. Sama kalau ternyata nggak bisa shoring sama sekali gitu. Jadi kalian bisa konfirmasi ke kontraktornya. Oh bisa lah ada tumpuan 1 di tengah bentang. Nah itu partial shoring lah. Oh bisa ada tumpuan nih di 1/4 sama di 3/4 gitu. Nah itu bisa kalian consider juga gitu ya. Nah kira-kira gambarannya kayak gini nih kira-kira. Sekali lagi yang kalian lakukan sampai UTS itu unsure gitu ya. Jadi coba di breakdown gitu buat analisis itu coba di breakdown. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafalin, jadi kalian bayang-bayangin aja gitu. Oh nggak ada tumpuan gitu ya. Jadi saya angkut steelnya satu-satu, lalu saya taruh di jurangnya itu berarti steelnya kayak gini, kondisi sistemnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini coba digambarin nih kondisi pertama si sistem, oh simple beam kayak gini nih gitu. Udah kerja nih, karena ya momen ketika IWF kalian taruh, saat ketika IWF kalian taruh, itu si IWF-nya udah kerja kan, udah kerja sebagai simple beam kayak gini gitu. Lalu habis itu ya ini ya berarti ada berat sendiri, ada si berat konkret gitu, dan udah kerja steel gitu ya. Lalu habis itu kalian aspalin gitu adalah si nambah lagi nih DL2 atau P2. P2 berarti ya ini, berarti salah tulis P2. Dan ini ada momen penting di sini, konkretnya udah harden gitu. Jadi kita cobain bayangin aja breakdown gitu, step 1 apa, step 2 apa, 3 apa terjadi. Maksudnya kok awal-awal gimana, habis itu ada kondisi apa yang penting, dicatat semua gitu. Jadi di breakdown activitiesnya gitu ya. Jadi di sini ada momen penting nih di mana konkretnya itu mengeras sehingga komposit terbentuk. Makanya habis itu kalian kasih si aspal gitu. Makanya di sini udah komposit nih, terus bebannya beban aspal dan kawan-kawan ya, jadi si DL2 itu gitu. Nah lalu jembatan kalian jadi gitu, lalu ada live load gitu ya, live load mulai ada dan jelas-jelas dia udah komposit. Cuma di sini adalah long term ya, sekali lagi di sini adalah short term gitu. Nah ini juga udah kalian lakukan sampai UTS gitu. Nah gimana kalau kondisi lainnya gitu ya, kita ambil yang ekstrim dulu gitu. Kalau nggak ada shoring sama sekali gitu ya, nah gimana kalau sekarang full shoring nih yang C. Kalau full shoring berarti misalkan si jurang tadi ya, nah ini tuh bener-bener ada scaffolding terus gitu sepanjang bentang gitu ya. Ini kondisi ekstrim nih, kalau sepanjang bentang bisa di shoring gitu ya, kondisi kayak gini. Kalau tadi sama sekali nggak ada gitu, kalau ada jadi kayak gini. Nah ada lagi kondisi di mana ini sama halnya juga, ini kemungkinan 1 gitu ya.
Kemungkinan kedua sama hal juga kalau kalian di pabrik itu udah dicor-cor di pabrik itu. Ini kondisi kedua, kemungkinan kedua lah. Jadi terus habis itu dicor gitu ya sepanjang ini gitu. Terus sepanjang inilah kalian angkut taruh di lapangan. Nah, itu kondisi kedua, kemungkinan kedua. Itu sama aja dengan full shoring. Karena di pabrik ini kan ada si tanah ya. Jadi ya ketahan aja kan. Dia udah harden baru ditaruh di lapangan. Dia pasang nih di lapangan. Set gitu. Jadi itu kondisi full shoring itu sama juga. Jadi kondisi 1 itu sama identik dengan kondisi 2. Nah, sistem yang ada itu kalau digambarin kayak gini nih. Sistem struktur yang ada itu. Jadi ketika belum mengeras, konkret belum mengeras, ini ada tumpuan sepanjang bentang. Ditaruh di atas tanah gitu atau ada scaffolding sepanjang bentang gitu. Jadi sebenarnya sih beban-bebannya langsung masuk ke perletakan ya, langsung masuk ke tanah. Jadi sebenarnya si IWF ini nggak kerja sebenarnya, dia cuma transfer aja. Gitu. Jadi semua beban sebelum concrete hardens itu sebenarnya masuk ke tanah aja, masuk ke scaffolding. Jadi si IWF ini belum bekerja. Jadi si berat sendiri IWF dan juga si berat betonnya gitu sebenarnya langsung masuk ke tanah gitu, langsung masuk ke perletakan. Gitu. Jadi sebenarnya IWF ini belum kerja, nganggur. Habis itu concrete harden. Jadi kayak gini tuh dia cor-cor di pabrik gitu ya, lalu baru setelah harden gitu baru ditaruh di lapangan. Nah, ini IWF belum kerja, fase pertama IWF belum kerja. Atau di scaffolding ini semua sebenarnya langsung masuk ke tanah, langsung masuk ke perletakan. IWF belum kerja. Jadi fase ini tuh sebenarnya IWF belum kerja. Nah, lalu habis itu kan concrete harden ya. Concrete harden itu habis itu biasanya scaffolding dilepas gitu. Jadi ini scaffolding tuh normalnya tuh dilepas setelah betonnya mengeras. Tapi ini kalian juga bisa konfirmasi ke kontraktornya. Ini scaffolding kapan dilepas ya Pak? Gitu. Kalian konfirmasi. Nah, biasanya sih setelah concrete harden gitu. Jadi lepas nih setelah udah jadi komposit di sini dilepaslah si scaffolding tadi dilepas atau ini tadi diangkut di lapangan gitu ya. Setelah diangkut gitu kan ya baru kalian ngeaspal dan ngereling aspal dan kawan-kawan. Nah, dia si P2. Nah, ketika scaffolding dilepas itu komposit sudah terjadi dan kerja akhirnya dia. Jadi sistem kalian menjadi simple span kayak gini. Nah, mulai kerja nih, pokoknya kalau udah jadi sistem struktur kayak simple span gitu, nah itu berarti udah kerja. Nah, tapi di sini kerjanya udah jadi komposit ya gitu. Nah, ini jangan lupa beban W, beban P1, beban P2, semuanya ini gitu ya. Itu mulai kerja dan si komposit yang nahan. Gitu. Jadi ini kalian analisis saja nih terhadap inersia komposit. Dan karena dia terus-terusan ada, inersia komposit long term. Gitu. Lalu kalian catat lagi nih apa yang terjadi setelahnya. Oh, ya udah deh, tinggal taruh kan jembatan jadi ya. Udah jadi nih. Nah, tapi dia nanti akan menahan si LL. Dan sekali lagi dia udah komposit, jadi inersia komposit short term gitu. Jadi beban Q doang nih yang belum. Jadi jangan kedobel ya. Jadi kalau udah ngitung si W, P1 sama P2 gitu, nggak perlu dihitung lagi di fase setelahnya, tinggal jumlahin aja. Jadi beban W, P1 sama P2 ini udah dihitung di inersia komposit long term, nanti baik tegangan dihitung, lanjutan juga bisa dihitung.
Kan kalian tegangan tinggal MY per I kan kayak kemarin gitu. Nah, inersianya pakai inersia long term gitu kan yang di sini. Nah, landutan bisa kalian hitung. Rumus landutan apa sih kalau simple span gitu. Bisa kalian hitung. Landutan saat ini per fasenya gitu. Lalu nanti kalian jumlahin di akhir. Itulah landutan yang akan terjadi. Gitu. Jadi kalian bisa ngitung landutan, bisa ngitung tegangan ya. Gitu. Ini fase saat beban W P1 sama P2. Nanti habis itu saat beban Q ini pakai inersi yang ini gitu buat ngitung tegangan maupun ngitung landutan gitu. Nah, ya udah deh, lalu kalian jumlahin gitu. Oke, sekarang kondisi kalau jadi ini langsung saya kasih overview di awal gitu ya. Dari gambar ini gitu. Jadi intinya adalah kalian sebenarnya nggak usah dihafalin, kalian bayang-bayangin aja. Pertama ngapain sih? Kedua ngapain sih gitu. Ketiga ngapain sih gitu. Jadi kita pahami kondisi yang ada, behaviornya seperti apa. Jadi sebenarnya sama kayak kalian mengamati behavior orang gitu ya kalau di psikologi. Nah, kita kalau di di sipil kita memahami behavior konkret berdasarkan kejadian yang terjadi gitu. Nah, sekarang kondisi yang tengah-tengah nih, gimana kalau ternyata kontraktor bilang bisa shoring nih di tengah-tengah, bisa kasih scaffolding satu lah gitu. Misalkan dari si jurang ini mungkin ada shoring nggak sih Pak, biar saya bisa desain lebih lebih berani lagi gitu kan. Kalau kalian desain ada shoring, nggak ada nih fase di mana inersia steel ini kan kerja, nggak ada. Ini steel sendirian nganggur ini nggak kerja gitu ya. Dia mulai kerja saat udah komposit gitu ya. Jadi kalian bisa langsung inersia komposit kan gede ya dibandingkan inersia steel sendiri. Jadi kalian bisa desain lebih berani lah baik dari tegangan maupun landutan gitu. Oh ternyata kontraktor bilang ya nggak bisa lah kalau shoring sepanjang jurang ini sangat-sangat nggak visible misalkan. Tapi bisa lah saya kasih tumpuan satu lah tengah bentang misalkan bilangnya gitu. Nah itu kalian bisa beda analisisnya, beda strategi lah. Itu. Nah pakai strategi yang ini kira-kira. Jadi kondisi pertama, kejadian pertama gitu ya, per kejadian kalian bayang-bayangin gitu. Itu kondisinya adalah kayak gini nih. Tapi ada tumpuan di sini. Jadi sebenarnya sistem kalian itu kayak continuous gitu. Ginilah yang terjadi, kondisi 1. Nah, kondisi 1 udah kerja nih, karena ya sekali lagi ada kayak gini gitu ya. IWF-nya diangkut nih, taruh gitu ya. Berarti IWF di sini ditaruh nih. Jadi IWF udah kerja nih. Tapi kondisinya kayak gini sistemnya, continuous span gitu ya, nggak simple span. Nah, saat momen saat kalian menaruh IWF gitu, itu kan udah keluar ya reaksi pertekan di sini, reaksi pertekan di sini, reaksi pertekan di sini gitu. Nah, IWF udah kerja itu. Akibat berat sendiri keluar reaksi pertekan, akibat ngecor, kalian ngecor habis itu keluar juga reaksi pertekan gitu. Itu ya, reaksi pertekan di sini, di A, di RC ini keluar, sama di B ini keluar gitu. Lalu kalian catat aja, jadi ini sebenarnya kalian kayak nyetatika aja, oh tahu kejadian pertama sistemnya kayak gini nih, sistem strukturalnya. Lalu kalian statika gitu ya, baik reaksi peletakan sama gaya dalam, kalian dapat kan. Sama landutan, kalian nge-ansrup. Dapat gitu, kalian catat akibat P1 sama W. Inersianya pakai inersia steel gitu. Nanti kalian dapat tegangannya gitu ya, kondisi pertama ini ya, lalu sama dapat landutan fase 1 gitu ya.
tegangan fase 1 sama landutan fase 1 kalian dapat. Jangan lupa pakai inersia steel gitu ya. Habis itu momen penting nih, concrete harden. Nah, concrete harden biasanya kontraktor tuh meremove si ini scaffoldingnya di removal lah, diambil gitu. Nah, sekali lagi ini kalian konfirmasi aja scaffolding kapan sih di remove gitu sama si kontraktornya gitu. Biasanya itu saat concrete harden. Nah, ketika kalian nge-remove si scaffolding itu ada namanya residual stress yang terjadi gitu. Jadi seolah-olah itu ada gaya di tengah bentang gitu akibat si ini di remove gitu. Jadi sistem kalian jadi simple span kayak gini ya. Jadi dari yang kayak gini nih, continuous span, berubahlah dia menjadi simple span. Gitu. Nah, tapi akibat nge-remove si scaffolding tadi, itu ada residual stress. Seolah-olah gitu, cara nganalisisnya adalah seolah-olah ada beban di tengah bentang. Dan bebannya itu besarnya sama dengan reaksi peletakan yang kalian remove gitu. Jadi kalian reaksi peletakan di sini kalian catat nih berapa gitu. Nah, nanti dia akan menjadi beban di fase 2 gitu. Jadi inilah fase 2 gitu. Kalian cari aja tegangan akibat kan si RC ini bikin momen ya, kalian cari tegangannya berapa jadinya ya. Akibat si removal ini. Terus dia juga bikin landutan gitu ya. Kalian bisa ngecek nih tegangannya sama landutannya di fase 2 gitu. Lalu habis itu kalian ngecor aspal gitu ya, ngelapis aspal, nambah pedestrian, ngasih railing, terus apalagi ya utility dan seterusnya gitu ya. Dialah P2 gitu. Ya udah komposit juga gitu kan ya, udah komposit juga. Jadi ini P1 udah dihitung ya, P1 udah dihitung, W udah dihitung, P1 udah dihitung. Lalu RC ini dihitung, jangan lupa beban-bebannya ya udah dihitung nih di fase P1 sama W dihitung di fase 1. Ini sebaiknya jadi fase aja. Lalu RC dihitung di fase 2 gitu ya. Kalian bisa dapat tegangan fase 1, landutan fase 1. Habis itu dapat tegangan fase 1 dan landutan tegangan fase 2 dan landutan fase 2 gitu ya akibat RC gitu. Nah, fase 3 kalian aspal itu tadi ya, aspal, railing dan seterusnya yang terus-terusan ada. Dia itu long term gitu. Inilah fase 2 sih. Hitung si P2 ini. Fase 3, sorry. Gitu. Dan inersi kan udah komposit juga, jadi pakai inersianya inersia komposit. Nah, terus habis itu ada jembatan kalian jadi, ada LL. Nah, sebaiknya ini di breakdown aja juga jadi fase 3, karena inersianya kan beda ya, sekali lagi long term sama short term, treatmentnya berbeda, sehingga fase 3 ini sebaiknya kalian breakdown lagi, bebannya adalah si DL2 ya, itu pakai inersia komposit long term. Lalu fase 4 baiknya di breakdown lagi, jadi ada 4 fase ya. Itu bebannya adalah Q dengan inersianya komposit short term gitu. Jadi jadi ada 4 fase nih sebaiknya. Jadi kalian dapat tegangan sama landutan fase 1 akibat P1 sama W, lalu habis itu fase 2 dapat tegangan sama landutan akibat bebannya RC gitu. Lalu fase 3 dapat tegangan sama landutan akibat bebannya P2, inersia komposit long term, sama fase 4 akibat live load dan inersia komposit short term. Dari 4 fase ini lalu dijumlahin. Nah, jadi kelihatan bedanya nih dari unshoring itu beda sama full shoring, beda sama partial shoring.
Nah, seberapa beda nanti bisa kalian sembari jalan, nanti kalian akan dapat how difference ya, gitu. Baik dari tegangan sama dari lanjutannya. Nah, ini overview aja ya, jadi intinya adalah kalian coba breakdown kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Lalu kalian analisis, oh sistemnya kayak gini nih, saat kejadian 1 gitu. Oh bebannya kayak gini nih gitu. Ketika dia udah jadi sistem gitu ya, pokoknya ketika dia menjadi sistem struktur, dia itu udah mulai bekerja. Jadi ketika dia baik dia continuous span maupun simple span, disitulah dia mulai kerja. Kalau dia ditumpu sepanjang bentang, sebenarnya dia tuh cuma transfer reaksi peletakan aja, langsung ke tanah, langsung keambil tuh ke tanah. Jadi sebenarnya nganggur sih sebenarnya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi identik sama halnya kalau di psikologi atau apapun lah ya, kalian ngamatin gitu, oh dia ada rodanya nih, rodanya ada 4. Oh habis itu dia jalan, oh habis itu dia ngapain gitu. Nah itu satu-satu coba kalian bayangin, lalu kalian breakdown kejadian yang terjadi. Lalu kalian ya udah kalian catat aja, oh sistemnya simple span ya awal-awalnya, oh awal-awalnya continuous nih. Oh ya udah habis itu kalian oh bebannya apa nih saat sistem 1 gitu. Lalu habis itu kalian ngestatika aja gitu. Lalu kalian dapat nih reaksi peletakan momen. Lalu kalian cari tegangannya, lalu kalian bisa ngasruk pakai lanjutannya gitu lah ya. Jadi pahami dulu kejadian by kejadian gitu ya. Nah, oke. Ini tadi sebenarnya ya Bu, gimana? mau tanya Bu. Boleh. Yang slide tadi Bu. Kalau misalkan full shoring itu berarti dia yang yang IS akibat P1-nya sama W itu berarti nggak usah dihitung ya, langsung mulai dari P2-nya aja ya? Oh, benar banget. Tapi ini W sama PI dihitung. Maksudnya W sama PI dihitung tapi udah kondisi komposit ya gitu. Jadi beban ini sama ini langsung pakai inersia udah komposit karena dia mulai kerja, mulai jadi sistem struktur mulai di fase 2 gitu. Kalau ini nganggur kan inersia steelnya. Steelnya nih nganggur doang, cuma transfer doang dari beban si konkret sama bebannya dia langsung ditahan si tanah sebenarnya gitu. Nggak ada waktu dia kerja gitu. Oh berarti kalau pas yang di fase 2 itu berarti udah ada si P1 sama P2 itu berarti bebannya kita akumulasin aja ya? Tapi ini pakai e-composite gitu? Karena dia start mulai kerja udah jadi komposit gitu. Nggak ada kejadian di mana si steel sempat kerja gitu ya. Tapi kan beban tetap ada ya. Jadi ketika jadi komposit ini tetap ada si berat sendiri IWF dan tetap ada si P1 gitu sama P2 gitu. Terus kalau buat yang onshore kemarin kan kita DL1-nya hitung sendiri ya. Maksudnya DL1 pakai inersia steel, terus DL2-nya pakai inersia komposit. Kalau yang sekarang digabung aja ya, Bu? Kan tetap beda ya. Jadi DL2 kan ya yang pakai inersia komposit. Kalau DL1 si beton. Jadi kan belum mengeras kan belum jadi komposit. Jadi ya si steel udah kerja kan. Kan waktu ngecor beton si steel udah kerja. Jadi pakai inersia steel si berat beton. Gitu. Kebayangan ya, jadi si IWF digelar nih di lapangan, dia nahan beratnya si IWF sendiri. Habis itu kalian ngecor si pelat. Nah, ketika ngecor si pelat kan si IWF harus kerja ya, jadi dia harus nahan si beratnya si pelat. Jadi ya si DL1 ini si berat pelat inersia steel gitu. Ya kan? Di UTS juga gitu kan ya? Iya. Ya.
Tapi kalau buat yang kondisi full shoring itu ditambahin ya Bu, jadi P1 dan P2-nya? P1. Ya, karena ya itu nggak ada kondisi Oh ya, si oke. Steel nggak sempat kerja gitu. Jadi langsung berubah, langsung aja mulai kerjanya pakai komposit gitu. Kalau si onshore ada kejadian di mana Steel harus kerja gitu ceritanya. Oh, oke Bu. Sama saya mau nanya buat landutannya itu dipakai landutan maksimum dari semua kondisi atau di akumulasi Bu? Diakumulasi kayak tegangan jadi ya. Jadi di breakdown kejadian-kejadiannya gitu. Lalu kalian superposisi aja. Jadi kejadian satu landutannya gara-gara si beban misalkan beban W sama P1 gitu kan ya. Itu sekian. Lalu habis itu masuk ke kejadian 2 gitu. Jadi akumulasi gitu dijumlahin nanti. Oh, oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi intinya adalah bayang-bayangin aja gitu. Oh, kejadian satu kemungkinan apa sih? Sistem saya pasti apa sih gitu ya. Oh, kayak gini gitu. Bebannya apa sih? Habis itu saya ngapain sih? Oh, habis itu ngecor. Oh, ngecor berarti kan belum ini ya, belum terjadi tuh komposit. Orang baru ngecor gitu. Oh, berarti IWF kerja. Kalau misalkan ada tumbuhan, oh ya berarti langsung masuk tumbuhan nih. IWF sebenarnya cuma nyalur-nyalurin aja, dia belum jadi simple span bahkan kan gitu. Lalu habis itu langsung aja ketika concrete harden semua shoring dilepas. Nah itu udah mulai jadi sistem tuh gitu. Langsung aja berarti komposit udah ada, jadilah dia komposit, langsung aja pakai inersia komposit. Jadi pokoknya bayang-bayangin aja gitu, nggak usah diapalin nih. Satu pokoknya saya pakai inersia apa gitu. Dua ngapain pakai inersia apa gitu. Mendingan kita bayangin aja karena lebih dapat understanding sama logikanya justru malah dapat gitu. Nah, ini sangat beda banget nanti efek dari si shoring itu gitu. Nah, ini sebenarnya overview aja sebenarnya. Penjelasannya ada di sini nih. Ini perlu penjelasannya. Tapi setidaknya dengan kayak gitu idenya kalian dapatkan gitu. Jadi itu tadi ya. Coba bayangin kejadian apa yang mungkin terjadi gitu. Michael Christian bisa tolong bacain. Answer. The chair construction is shown in figure A. The weight of the steel section and the weight of the concrete slab are resisted by steel section with the moment of inertia. The composite action hasn't taken place. After the concrete hardens, the weight of the finishing material or additional dead load and the life load are resisted by the composite section. It is important to note that the nature of the additional dead load and the life load is different. Particularly in the bridge design, the life load is considered as short-term loading and the additional dead load is considered as long-term loading. Oke, terima kasih. Jadi ini penjelasan dari gambar yang tadi gitu ya. Tapi sebenarnya itu tadi udah sangat jelas gitu. Jadi intinya adalah figur A gitu untuk yang kondisi onshore gitu ya. Ada berat sendiri si IWF sama berat sendiri si konkret. Nah itu ditahan steel. Jadi ya gunakan untuk ngitung tegangan, gunakan momen inersia steel dan juga untuk landutan juga gunakan momen inersia steel. Jadi kalian tahu ya landutan. Jadi satu gitu kan ya udah tahu kejadian pertama udah tahu dia bakal simple span dan dia adalah si IWF, jadi inersianya adalah steel. Lalu udah tahu bebannya itu adalah berat sendiri IWF sama berat sendiri konkret. Itu udah tahu nih beratnya ini kan merata nih semuanya ya, beban merata. Kalian kan tahu ya rumus beban merata tengah bentang maksimum kan.
landutannya berapa, udah tahu nih, pakai construct aja. Terus dari beban merata kayak gini, gaya dalam, diagram gaya dalam gitu. Udah tahu nih tegangannya berapa gitu. Itu aja sebenarnya. Habis itu kejadian setelahnya, bayangin lagi ngapain ya kira-kira. Oh, ini nih, concrete harden gitu ya. Concrete harden, ini peristiwa penting nih concrete harden. Karena sistem kalian tetap simple span, tapi udah jadi komposit gitu ya. Lalu kalian ada aspal-aspal dan seterusnya gitu kan ya. Nah, itu kalian bisa cari gaya dalam sama tegang. Gaya dalam kan sama gaya dalam nanti cari tegangan gitu. Nah, tegangannya di sini sama landutan di sini, rumus landutan juga berdasarkan sistem aja gitu. Itu jangan lupa pakai inersia yang udah komposit tapi long term. Lalu bayangin lagi, jadi nih jembatan kita tinggal kita rayakan gitu kan ya. Lalu ya udah nih sistem jembatan di akhir udah simple span, terus LL lewat sih, kendaraan lewat. Ya ini pasti kan udah komposit ya, udah komposit dan juga bebannya adalah LL. Lalu cari tegangannya, lalu cari landutannya. Lalu jumlahin semuanya. Jadilah dia tegangan total sama landutan total. Ini harus masuk izin ya, jangan lupa di pengecekan ketiga selain ASD sama RFD. Di slide yang tadi ya. Berarti cek pertama itu adalah tegangan kurang dari tegangan izin, ASD. Lalu cek kedua adalah biar senada. MU kurang dari PMN. LRFD. Yang tiga, landutannya jangan berlebihan. Kalian kalau desain juga landutan jangan berlebihan. Izin gitu. Biasanya L ada diatur peraturan ya. L akibat live load gitu L per 800. Nah, biasanya dead load itu nggak ada batas karena kita bisa ngasih camber gitu. Tapi intinya adalah ini harus masuk nih ya, gitu. Landutan kalian jangan berlebihan. Nah, cara buat si shoring ini penting banget tuh, ngefek banget di landutan, ngefek di tegangan, ngefek. Apalagi yang namanya baja. Baja itu landutannya sensitif ya. Kalau kalian jembatannya beton biasanya landutan bukan masalah, bukan isu gitu. Tapi kalau jembatan kalian baja gitu, landutan biasanya jadi isu juga masuk gitu. Sensitif landutan soalnya baja. Nah, kayak gini ya. Jadi ya ini tadi P2, ini tadi di sini gitu ya. After concrete harden kita ada finishing, jangan lupa di sini gitu ya. Ada key juga gitu. Pastinya udah komposit. Jadi ini kan zona sini kan udah komposit ya. Nah, tapi sekali lagi di note juga kalau sifat dari SIDL sama live load itu direspon berbeda gitu. Jadi live load itu harus short term, dead load itu long term. Ya emang dead load terus-terusan ada gitu ya, live load ada enggak. Dan sekali lagi responnya tadi beda, makanya ada Asto bilang inersia komposit long term sama inersia komposit short term gitu. Nah, ini kalau full shoring. Henry bisa nggak bacain? Full shoring. Full shoring in this method at the phase 1. The beam is fully supported as shown in figure C. When this support it is assumed that all dead load and live load are resisted by the composite section. Similarly to the above, the live load is considered as short-term loading and the additional dead load is considered as long-term loading. Oke, terima kasih. Nah,
sekarang kondisi kalau full shoring. Ini penjelasannya kayak gini. Jadi saat fase 1 BIM itu kita tunjukkan sama gambar C ya, yang paling 3 tadi ya. Jadi yang namanya full shoring ya semua dead load sama live load itu udah ditahan sama komposit gitu ya. Jadi nggak ada waktu itu tadi ya, nggak ada waktu steel tuh kerja gitu. Walaupun ini di gambar ini ada gambar nomor 1 gini, tapi ini belum jadi sistem struktur karena ujung-ujungnya ya BIM itu IWF gitu. Cuma transfer beban aja ke tanah gitu. Dia mulai jadi simple span gitu saat udah komposit. Jadi sebenarnya nggak ada fase ketika belum komposit gitu, karena udah di shoring gitu, sepanjang bentang gitu ya. Nah, jadi ya sebenarnya pakailah inersia komposit gitu. Nah, tapi sekali lagi tetap selalu diingatkan ya, kalau live load itu short term, lalu kalau dead load itu long term. Jadi ya sebenarnya ini cuma ada 2 fase gitu ya. Fase inersianya pakai komposit long term sama inersianya pakai komposit short term. Jadi di sini semua beban short term jadi level doang ya. Kalau di sini ya semua beban yang terus-terusan. Jadi beban berat sendiri BIM, lalu tadi P1 ya sama P2 langsung gitu aja gitu. Oke, terakhir adalah partial shoring. Ivan Mulyadi bisa nomornya. Partial shoring. Partial shoring is shown in figure B. In this method, the beam is supported at the middle of the span prior to the pouring of concrete. After the concrete is poured, the reaction at the temporary support is the stress in the beam due to the weight of the steel and the weight of the concrete slab are computed based on the continuous beam. When the temporary support is removed, the additional stress occurs in the beam. The computation of the stress is based on the moment of inertia of composite erection. Finally, the stress due to the live load are carried by the composite section. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini kondisi tengah-tengah ya. Nah, sebenarnya tengah-tengah sekali lagi kalian tanya kontraktornya ya. Bisa partial shoring itu di mana? Bisa aja ya normalnya kan tengah-tengah gitu ya. Ini dalam kasus ini, dalam kuliah ini kita ngasumsinya tengah-tengah gitu. Tapi kan misalkan ternyata bisa, kan kita suka-suka lapangan ya, ternyata bisa tumpuannya 2 gitu, ada scaffolding gitu di sini gitu. Ya berarti kalian sistemnya kayak gini ya gitu. Sistemnya jadi kayak gini. Gitu. Jadi sesuai lapangan aja ya, sesuai kalian konfirmasi gitu. Cuma di kuliah ini gitu misalkan bisa di tengah bentang gitu ya. Nah, kalau di tengah bentang kayak gitu kondisinya kayak gini nih. Dan juga gambar sistemnya kayak tadi ya. Jadi BIM disupport di tengah bentang gitu kan ya, selama ngecor gitu. Jadi kondisinya adalah udah kejelasan nih fase 1, sistemnya adalah seperti ini karena disupport tengah bentang. Nah, bebannya kan pasti beban si IWF-nya ini gitu kan ya. Lalu ngecor konkret, jadi beban konkret tadi P1 gitu. Nah, ini sekali lagi komposit ya belum kejadian, orang baru ngecor gitu kan ya, berarti inersia steel ini, si steel udah kerja nih. Nah, dari ini semua sebenarnya udah keluar reaksi peretakan sama gaya dalam gitu. Jadi buat ngitung sih
tegangan sama lendutan. Gitu. Jadi keluar reaksi perletakan nih sebenarnya nyetatika itu di temporary support di ini nih support ketiga ini keluar reaksi gitu. Terus ya ini ya. Jadi ada W sama P1 continuous beam gitu. Jadi continuous beam itu kayak gini nih, sistem continuous beam. Nah, habis itu temporary support di remove itu ya. Nah, ini kejadian penting. Pokoknya kalau ada kejadian penting, cobain aja breakdown gitu ya. Kejadian penting. Fase 2 nih, di remove. Nah, terus tapi dia bilang ada additional stress gitu. Nah, computation stress, ya ini mulai pakai momen inersia komposit. Gitu ya. Jadi seolah-olah ini sistemnya udah jadi kayak gini nih. Udah jadi komposit gitu. Terus habis itu live load gitu ya. Habis itu live load. Jadi fase di sini kan sebenarnya ada si P2 sama live load. Cuma sekali lagi karena sifatnya berbeda gitu ya, sebaiknya kita breakdown lagi fase 3 gitu. Lalu kita breakdown lagi fase 4 gitu. Jadi di sini ada si P2, di sini ada si LL. Di sini ya inersia komposit long term, ini inersia komposit short term. Ini gunakan long term aja lah biar konservatif. Itu. Nah, ini jadi sebenarnya kalian ngenyetatika aja ya, konsepnya tuh ngenyetatika sama nge-unstruct gitu. Nah, tapi di sini ya udah dihitungin lah gitu ya. Jadi fase 1 kayak gini, keluar momen kayak gini juga ya. Nanti ini buat dicatat juga, buat ke sini gitu. Nah, ini udah dihitungin besarnya berapa. Tapi sebenarnya kalian ya itu ya, nge-nyetatika dan nge-unstruct. L2 bisa tolong bacain? The bending moments carried by the section at each phase are as follows. Phase 1. The maximum bending moment at support C sama dengan MC1 sama dengan minus 1 per 8 Ki dalam kurung L per 2 pangkat 2 is carried by this steel section. The support reaction RC sama dengan 2 dalam kurung per 2 Ki dikali L per 2 plus MC1 per L per 2 sama dengan 5 per 8 KL is acting on the beam at phase 2. Phase 2. The maximum bending moment at point C sama dengan MC2 sama dengan 1 per 4 at C dikali L is carried by the composite section. Phase 3. The maximum bending moment at the middle span MC3 sama dengan 1/8 PL pangkat 2 is carried by the composite section. Oke, terima kasih. Jadi ini udah agak dikasih statikanya gitu. Di fase 1 maksimum bending moment. Nah, jadi kan fase 1 itu kan bentuknya udah gini ya. Fase 1 bentuknya udah gini. Nah, itu kalau kalian statika gitu, gambar diagram momennya kayak gini. Gitu, jadi memang ada ini nih, momen di sini. Di support gitu ya, momen di support gitu. Nah, ini udah dikasih tahu nih, jadi biar kalian ini gitu ya, tapi intinya sebenarnya cuma nyetatika gitu. Katanya momen di support itu segini gitu ya, ini sebenarnya statika aja 1/8 KL per 2 kuadrat gitu ya. Terus habis itu habis itu ada ini ya, udah dikasih tahu juga nih reaksi peletakannya keluar segini gitu. Nah, nanti reaksi peletakan ini akan digunakan buat ini ya, untuk fase 2 yang tadi ini ya, buat ini. Ya, gitulah.
Terus jadi ini ya apa namanya yang menarik dari sini, jangan lupa di sini tuh momennya gini gitu sehingga di sini momennya positif, di sini momennya negatif. Jadi agak beda ya. Kalian bayangin aja sih konkretnya tuh gini nih bentuknya. Jadi kalau di sini jadi serat atasnya ketarik gitu. Jadi cobain tegangannya kalian apa jadi concern gitu, berarti bagian sini tuh konkretnya ada ketarik gitu ya. Terus di sini ya senyum aja gitu ya. Jadi bagian apa IWF-nya yang ketarik, terus konkretnya ketekan. BTW fase 1 belum ada ya, berarti bukan konkret. Berarti IWF aja nih, berarti segini IWF aja. Gitu. Ya udah sih, nggak masalah sih berarti. Oke, berarti cuma arahnya beda. Jadi kalian cobain hitung si yang govern itu yang momen positif atau yang negatif gitu. Arahnya beda ya. Yang ini tersenyum, ini cemberut gitu. Nanti ditambahin kan ini bagian sini kan pasti positif semua ya. Ini momen positif semua, ini momen positif semua gitu. Paling arahnya aja ya kalian apa pertimbangkan gitu. Tinggal jumlahin nanti, jangan lupa jumlahin. Cuma di sini ada efek negatif nih, tapi efek negatifnya ini govern atau enggak coba di positifnya dilihat, negatif dilihat, terus kira-kira apa yang govern yang mana. Kalau yang govern yang positif ya tinggal tambahin aja yang positif kan. Terus apa lagi? Terus fase 2 ya ini ya. Nah, fase 2 ini jadi kayak gini. Nah, udah dikasih tahu ini momen akibat beban terpusat gitu ya, akibat si RC gitu. Ya udah pakai ini aja. Terus habis itu dan juga ditahan oleh komposit gitu ya. Terus apalagi nih? Fase 3 maksimum bending moment di tengah bentang ya kayak gini lah ya. Ini 8 KL kuadrat aja ini teh. Terus ditahan oleh composite section. Nah, jangan lupa apa namanya? Ada live load ya, live load sama ini ada P2 sama ada live load. Jadi P2 jangan lupa inersia composite long term, live load jangan lupa inersia composite short term. Ya udah deh, jadi sebaiknya sih jadi 4 fase saja gitu ya. Biar lebih detail. Ini dipisah, ini fase 3, ini fase 4 gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada nih. Nggak ada pertanyaan. Oranges Ivan, ada pertanyaan lagi nggak? Bu, mau nanya paling yang tegangan tadi ambilnya yang tegangan maksimum ya, Bu? Di antara negatif sama positifnya. Iya. Kita pakai nilai absolut aja gitu ya? Sebenarnya sih ya gimana ya? Tapi arahnya beda ya. Jadi sebaiknya di apa ya? Yang bikin ini aja, yang bikin apa namanya? Govern gitu. Jadi kita tetap cobain cek yang apa negatif, lalu cobain cek yang positif gitu. Nah, kan sebenarnya ya dijumlahin aja sebenarnya kan ya, serat atas sama serat bawah gitu. Jadi sebenarnya sih fase 1 itu, fase 2, fase 3 gitu kan ya. Itu kan menghasilkan tegangan di serat atas sama bawah. Nah, cuma bedanya itu mau yang di bagian ini nih,
pas motong di tengah-tengah apa pas bagian sini gitu. Jadi sebenarnya ya pas di sini itu jumlahin juga pas di sini gitu loh sebenarnya itu kalau secara lebih detailnya lagi pas di potongan yang sama lah gitu. Nah, lalu pas di yang misalkan ini A ya, pas potongan A, ini pas potongan B nih. Nah, ini pas di sini kan berarti ya potongan B. Lalu di sini juga potongan B gitu. Nah, sebenarnya ya serat atas B jumlahin sama serat atas B, serat atas B gitu. Serat atas A jumlahin sama serat atas A, sama serat atas A gitu. Nah, cuma permasalahannya IWF kalian kan sama terus dari waduh ini namanya ya. Pokoknya dari peletakan X saja lah ya, peletakan X sampai peletakan Y. Kalian mau nyamain IWF-nya. Ya udah deh, kita nggak tahu mana yang kritis saat di A atau saat di B gitu. Gimana? Kira-kira ini nggak idenya dapat nggak? Oh, berarti dicek aja ya di antara dua itu ya? Oke. Karena kita IWF-nya kan ukurannya sama terus dari peletakan X sampai Y gitu. Jadi ya kita nggak tahu mana yang govern nih. Sebaiknya sih kayak gitu aja ya, dicek by location. Jadi sekali lagi ini tuh gara-gara ini nih sebenarnya kan momen tuh ya ada diagram momen sebenarnya, diagram momen. Cuma kemarin-kemarin kan kita tahu ya momen tuh pasti terbesar itu di tengah. Jadi kita kayak diskrit banget, momennya cuma ada satu. Nah ini kondisinya kita nggak tahu lokasi mana yang bikin kritis. Semua lokasi harusnya dicek gitu. Jadi nggak tahu di lokasi A atau di lokasi B nih. Pokoknya semua harus masuk tegangannya sama lendutan juga ya gitu. Oh iya, Bu. Kalau buat yang cek lendutan itu ada pendekatan nggak, Bu? Gimana? Buat yang cek lendutan, buat yang baja, itu ada pendekatannya nggak? Sebenarnya kalau kembali lagi itu sebenarnya itu unstruct ya, unstruct yang belajar lendutan kan di unstruct ya. Cuma kan ya kita bisa lah pakai misalkan udah tahu bebannya beban merata, lendutannya berapa. Kan kita tahu ya, gimana? Lendutan izinnya maksudnya, Bu? Oh, lendutan izin. Lendutan izin biasanya ini live load itu L per 800 gitu. Nah, biasanya dead load itu karena ada si camber, biasanya dead load tuh kalau buat jembatan ya itu nggak ada nggak ada batasnya karena biasanya kita lawan si dead load itu pakai camber gitu. Biasanya sih gitu ya. Terus tapi kalau buat gedung itu beda ya, gedung itu dead load ada batasnya. Buat roof juga beda lagi gitu ya. Itu jadi itu semua diatur di peraturan. Misalkan untuk gedung bisa buka IBC itu kalau kode luar ya. Kalau atau bisa buka misalkan SNI baja gitu ya buat roof misalkan gitu. Jadi biasanya batas-batas load itu beda-beda. Nah, kalau jembatan biasanya live load itu bentang per 800 biasanya sih. Oh, bisa di ASTO sih. Batasnya ini L per 800 ini ada di ASTO gitu. Terus dead load itu tergantung gitu. Ya, tapi biasanya dilawan sama itu camber. Nah, buat pesan camber juga jadi kalian cek lendutan akibat dead load, semua dead load itu kalian cari gitu. Itu kalian request misalkan dapat lendutan akibat dead load dapatnya berapa? 80 gitu. Ya itu kalian bisa minta camber 80 gitu. Jadi kita jembatan itu mana ya? Nuret di mana nih? Nah ini lah ya. Jadi jembatan itu saat kondisi udah jadi itu diharapkan kayak gini nih, rata tanah. Jadi nggak ada lendutan akibat dead load sama SIDL. Gitu. Ini kita pesen nih si camber
oh minta di camber berapa ya, 80 cm misalkan gitu ya. Misal atau berapa ya, 25 cm gitu lah misalkan ya, itu dari ini. Jadi kita cek lendutan akibat dead load sama SIDL, minta di camber di tengah gitu. Itu sih paling ya, pentingnya juga di situ buat pesen aja sih. Tapi sekali lagi batas-batas itu beda. Kalau di gedung ada batasnya deadload-nya. Nah, biasanya di jembatan deadload nggak dibatasin gara-gara ini buat pesen camber gitu. Tapi ini ngefek banget ketika kalian full shoring, unshoring sama parsial, beda banget. Dari lendutan aja beda banget, dari tegangan juga akan beda banget gitu. Nah, kalau kalian misalkan udah tahu bisa shoring gitu, kalian bisa desainnya lebih ngirit-ngirit gitu maksudnya. Jadi karena tegangannya akan lebih lumayan ya, karena nggak ada waktu nih si steel kerja kan langsung pakai komposit. Itu tegangannya lumayan ngirit gitu, lendutannya juga gitu. Jadi kan lendutan kan 5/384 ya. Nah, itu kan inersi terus per EI kan. Jadi dalam EI gitu kan ya. Jadi kalau pakai inersia komposit itu juga lendutannya lumayan gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu bisa shoring, misalkan kalian mau desainnya ngirit itu bisa tuh. Jadi kalian iritin lagi gitu, udah tahu bisa shoring atau mungkin bisa parsial gitu. Nah, itu sangat membantu di lendutan dan juga tegangan. Apalagi ya? Ya udah gitu aja sih paling. Ada ada tambahan lagi? Oh ya, mau nambahin sama. Berarti kalau misalkan yang pakai pendekatan cuma yang live load, terus kalau misalkan yang dead load itu kita nggak usah hitung karena udah dipakai camber gitu. Tapi kita ngitung buat pesen gitu ya. Kita ngitung buat pesen. Normalnya gitu kalau di jembatan sih. Tapi ini batas-batas ini coba aja kalau di code itu cari limit deflection-nya ya buat memastikan gitu. Tapi ya itu sih biasanya. Batasnya ini beda juga ya kalau bebannya kereta api itu biasanya L per 1000 gitu. Kalau bebannya vehicle gitu, maksudnya truk, beban lalu lintas gitu, biasanya L per 800 gitu. Terus biasanya strukturnya beda lagi gitu, beda juga. Jadi misalkan misalkan truss gitu, itu batas lendutannya beda juga. Terus kalau bebannya pedestrian itu juga beda juga. Jadi biasanya lebih spesifik lagi, tapi biasanya jalan raya L per 800 ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya apa? Ada pertanyaan?